Spiritual Journey, balik lagi bersama gue. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini gue bersama Bang Heru. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, nonton part satunya di channelnya Bang Heru. Apa namanya Bang? Heru Survival Communication. Oke, jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Heru Survival. Oke, tetap tontonin terus. Kan tadi Bang Heru bilang pas Bang Heru di situ kumpul semua deh tuh ya, raja-raja se-Nusantara semua ya, dari raja sampai yang alim ulama ya, nggak tahu syekh siapa. Sedangkan kalau syekh itu kan masanya setelah kerajaan ya, Iya. Ya gitu. Mereka itu kan Bang Heru kesana pas malam satu suro, itu pas yang acara itu ya, bener ya. Kalau yang lagi ngumpul begitu tuh, bener-bener ngumpul begitu, yang datang gitu, hanya di momen-momen tertentu seperti itu, atau memang pas kayak Bang Heru yang lagi main ke sana tapi momennya nggak kayak gitu, gitu lah. Kalau dibilang kalau sama kuncinya tuh pas satu windu. Satu windu. Satu windu. Satu Satu windu. windu. Berarti 8 tahun sekali. Oke, Kalau berarti kan nggak cuma malam satu, berarti tidak setiap malam satu suro seperti itu kejadiannya kan? Oke. Pas katanya pas banget kata kuncinya ya. Karena di Haru Adam ada kuncian, gue lupa nama siapa. Dan Boyem juga punya asistennya namanya Borat nih, atau masih ada apa enggak. Mbak Kade juga ada waktu itu. Masih muda. Oke. Yang waktu itu udah ini yang tinggal di atas. Gitu. Jadi Gunung Lawu itu emang tuh itu pantangannya paling banyak. Paling banyak ya. Terus ada bilang nggak boleh pakai baju warna hijau pupus ya. Terus nggak boleh bawa kain yang motif gadung melati. Terus ada lagi di luar dari itu ya. Cuma kan tergantung. Memang kalau dibilang emang kenapa, Mbah, kalau nggak boleh itu? Katanya itu baju kebesarannya yang Prabu, baju yang hijau pupus dan baju yang putih, jubah. Bukan ageman ya, jubah. Jubah, beda ya. Karena baju putih itu dia kalau untuk bersemedi, dia pakai baju jubah putih. Kalau Kayak model resi berarti ya? Iya. Iya. Memang diceritakan kalau yang Prabu itu dia belum masih ragu dengan masih diterima gitu kan. Terus anaknya yang Raden Patah memberikan kerjaan Islam di Demak. Dan akhirnya memang ada yang mengatakan Adipati Cepu. Nah, itu kan salah satu pantangan juga Ya, yang paling tersohor gitu Ya. loh, pantang. Salah satu nanti keturunan Adipati Cepu Ya. dilarang untuk naik ke gunung. Nah, terus gue pernah baca juga, memang ada juga orang Cepu naik gunung, nggak apa-apa, mungkin keturunannya. Tapi Mungkin kalau, bukan keturunan Adipati Cepunya. ya, tapi ya bagi gue masih 50-50, tergantung kitanya juga. Tergantung Karena- hati berarti ya. Iya, karena itu dia kan memakan sumpah, memang sumpah zaman Raja dari kita dulu sumpahnya ajib kalau dibilang gitu ya. Iya. Ya karena melewati fase-fase Iya. laku spiritual yang tinggi, dia laku tirakat lah. Makanya yang waktu itu yang meredakan itu Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga masih ada keturunan dengan yang Prabu, karena Pertanyaan orang gue tuh dicolong terus sama Bang Heru gitu. Dia udah Lepasan terus ya. seakan-akan udah bisa tahu apa selanjutnya gue mau ngegiring kemana gitu loh. Ya karena gini Bang Heru, mungkin banyak di teman-teman di luar sana yang masih belum percaya bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijogo adalah salah satu orang yang berpengaruh juga dalam segi spiritualnya Ya. yang Prabu. gitu. Itu Bang Heru setuju atau gimana kalau menurut pandangan Bang Heru? Itu gue setuju karena masih ada keturunan dan nggak yang Prabu Jelema nggak marah karena masih cicitnya cucunya Iya, ya. betul. Kalau nggak salah cucunya. Karena bapak kalau nggak salah orang tuanya dari orang tuanya Sunan Kalijaga, kalau nggak salah maaf bisa Bisa di ini komen apa, aja teman-teman, kita terbuka kok. Ini kan Masih diskusi, ini. anggapannya diskusi. masih bersaudara dengan ketua ininya dari yang Prabu.
Dan cara menyampaikan Sunan Kalijaga itu dengan sangat baik dan bahasanya tutur kata dengan sangat halus. Ya kan, dia bilang itu yang ini kata cerita mbah gue ya. Ya namanya dia apa ya masih memikirkan gimana kerjaan ini kok begini ya kan. Terus banyak pemberontakan, banyak apa di kerajaannya itu. Udah kata Sunan Kalijaga yang masa yang udah sepuh, yang di Paras ya, di Paras itu dibilangnya apa ya? Dirapiin rambutnya. Jangan kan dirapiin, dikelumai kagak bisa, digunting kagak bisa. Yang mohon dicopot itu rompi Ontokusumo. Dan orang masih banyak yang nyari rompi Ontokusumo. Hanya mengatakan yang pakai Sunan Kalijaga dan Eyang Prabu. Ya karena sempat ada fase di mana Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga memotong tidak mempan kan. Iya. Dia mau memotong terus pada akhirnya disuruh Iya. meninggalkan rompi itu Iya, kan. melepas. Ya. Tapi kan dengan tutur kata yang bagus. Iya, ya. dengan Eyang. karena ya zaman nah itulah kembali lagi Kan itu teman-teman. pakainya. Pentingnya adab sih Bang. Betul. Karena menurut gua di zaman milenial sekarang ini sepertinya adab itu jadi nomor kesekian gitu loh. Kalau adab kita kedepankan, tidak mungkin terjadi penendangan saji itu kalau menurut sudut pandang gua, karena ya kembali lagi ke adab, mau yang terlihat mau yang tidak terlihat gitu loh. Karena dalam kitab suci Al-Qur'an pun sudah dijelaskan pasal-pasal mengenai adanya makhluk selain manusia. Iya. Dan apa ya itu apa ya mitos dengan apa bukan mitos nih, emang kerajaan Majapahit kayak kerajaan yang sangat besar. Iya. Dan dari yang kerajaan Majapahit itu terahnya itu yang kerajaan Mataram itu dari Majapahit. Iya, betul. Karena sumbernya itu kan ya dari Iya. Bang Heru aja deh diomongin. Takutnya kalau saya kan tidak ada itu ya, cuman tahu berdasarkan literasi aja. Ya, silakan dicek terah dari Panembahan Senopati, yang terah ke atasnya ya kan. Apa Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Seru, dan atas lagi Ki Ageng apa Ki Getes Pendowo, ada lagi sampai Lembu Petang. Nah itu adalah Raden Bonang Kejawen. Yang ke-14. Kalau teman-teman cari di internet Raden Bonang Kejawen itu dia leluhurnya Mataram. Raja Mataram. Ya. Itu. Karena tersyohor juga beliau Iya. itu. Iya. Ayo, jangan diam aja, monggo. Wow, gue gila. Teman-teman. Iya. Banyak petua itu dari ada juga sosok kayak pakai ini cantik tapi nggak kelihatan mukanya. Sebenarnya itu kayak apa ya Kayak ada itunya kan apa? Kayak Dracula tapi tinggi gitu. Ya, jubah gitu. Iya, jubah gitu. Sini gue. Ya, itu nggak tahu itu ratu siapa. Ya kan, dia juga ini. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui ya. Ketika kita membicarakan hal yang seperti ini, gua pribadi yakin beliau-beliau memantau kita karena benar atau tidak gitu yang lu sampaikan, karena beliau-beliau yang kita lagi sedang bicarakan kalau berbelok sedikit aja mungkin berimpact sama kita ya teman-teman. Itu garis yang perlu kita garis bawahi sih. Itu juga mengatakan kalau berdoa silahkan, tapi berdoa kepada Gusti Allah. Ya, betul. Jangan kepada batu, jangan kepada ini. Betul. Dicatat. Tapi ya pada ininya Gini kali Bang, apa menghormati. berdoa boleh lewat apa aja, mau lewat batu, mau lewat patung, tapi percayakan hatimu sama Iya, itu, hati. gitu. Seperti itu. Ya karena kearifan lokal, kearifan Nusantara. Gua ngefans banget sama Nusantara. Dan alhamdulillahnya presiden memilih nama ibu kota baru dengan kata-kata Nusantara karena gua tuh salah satu fans boy-nya yang Prabu Brawijaya, gua salah satu fans boy-nya juga Sri Baduga Maharaja yang menurut gua adalah mereka bisa menyatukan rakyatnya, apalagi kalau Pajajaran dengan kesetaraannya, dengan kebesaran raja makan ini ya, rakyat makan, pokoknya kesetaraan sosial gitu loh. Dan yang Prabu Brawijaya juga dengan kewibawaannya, dengan patihnya juga salah satu patih yang paling hebat gitu loh. Ngefans banget gue. Jadi gue mengajak teman-teman di rumah itu untuk yuk kita sama-sama nguri-nguri leluhur kita gitu loh. Tapi kenapa ya Bang ya? Kayak nih kita udah ngebahas kalau kerajaan zaman dulu itu
kan mereka pada adem-adem nih, kerakyatnya adem. Sampai kita kalau di zaman kita yang masih kerakyatnya adem itu zamannya Soekarno, ya itu masih pada adem semua. Selebihnya itu udah mulai ya kita demokrasi lah atau apa ya gitu. Apa karena Soekarno juga ngikutin ajaran yang terdahulu? Apa gimana tuh Bang? Kalau menurut gue sih ngikutin yang terdahulu. Ngikutin yang Makanya lahirlah terdahulu. Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau teman-teman kupas lebih dalam lagi itu hakikat Bhinneka Tunggal Ika, hakikat Pancasila itu dalam banget ya Bang ya. Dalam banget itu. Esa Tunggal. Iya, dalam banget. Ya nunggal gunung ya guru nunggal. Nunggal pada Kalau suatu dalam bahasa Jawa manunggaling kaulu Iya. Gusti. Iya. Gitu. Dan entah kenapa ya, gue percaya banget bahwasanya entah kapan kebangkitan Nusantara tuh akan benar-benar terjadi karena pendahulu-pendahulu kita kan sudah mencetuskan akan kebangkitan Nusantara jauh beberapa abad yang lalu gitu loh ya, dengan sebutan ya Nusantara lah ya gitu. Sangat berharap. Ini ada cerita yang unik juga. Jadi waktu itu gue sempat mau naik Gunung Semeru. Oke. Bulan Agustus. Kita udah prepare, udah bener pengen naik Gunung Semeru tapi nggak naik ke puncak ya. Cuman sampai Kalimati ya. Biasa bikin podcast. Terkendala karena PPKM diperpanjang. Terus ada juga beberapa teman, ada juga beberapa spiritualis. Mereka bilang gini, itu di base campnya Pak itu bar di daerah Bekasi. Dia bilang begini, ini kalau bisa Mas Heru ikut, Mas Heru ada di apa dibilangin nih, Mas Heru bagian ini kasihan yang si cewek ini. Jadi ada acara namanya dari Gunung Lawu ke Gunung Semeru, Oke. kayak VIP gitu lah. Oke. Gue bukannya apa ya bilang nggak percaya atau enggak, tapi gue bilang kalau Mas Heru nggak apa-apa, itu udah ditunggu apa sih Mas, gue bilang emang Mas waktu itu emang spiritual juga tinggi gitu kan, cuman Mas Heru tolong dijaga ini ya. Jadi kalau dibilang gini kayak rombongan presiden lewat lah, Iya. ya udah kita ngekor aja, tapi tolong dijaga nih yang satu apa beberapa orang ini Mas Heru gitu. Tapi kalau bisa jangan, kenapa? Karena masih bulan Suro. Iya. Gitu. Akhirnya nggak jadi, beneran. Karena PPKM dipanjang lagi, level 1, 2, 3. Gitu. Oh, ini maksudnya. Dan bulan Suro itu nggak bagus buat dalam tanggalan Jawa ya, Iya. buat perjalanan jauh ya. Gitu. Oh, ini maksudnya, Entah, Terus- gue sih percaya banget dengan kebangkitan Nusantara, dengan kata-kata Nusantara itu, karena beliau-beliau juga sangat mencintai Nusantara, sangat mencintai malah. Kalau mereka tidak mencintai, sampai detik ini mereka juga masih Ya. mengayomi kita gitu loh ya, masih into gitu, masih menjaga kita. Terlepas dari ya itu teman-teman perlu ketahui juga ya Bang Heru, Allah memang melindungi kita tapi melalui perantara. Banyak perantara gitu loh. Apapun bisa dilakukan sama Tuhan kita gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau apa ya, banyak banget lah. Jadi misalnya nih, ada nih satu cerita. Gue lupa tahun berapa, di bulan apa. Ada seorang pendaki, tapi pendaki berziarah ya. Udah tua banget. Tua. Dia terserang hipotermia ya. Itu di Lawu. Di Lawu ini setengah Lawu semua. Itu nggak ada yang mau nggak bisa ngebujuk dia untuk turun. Oke. Sampai mungkin entah kuncen, entah Asar. asar. Ini begini. Mungkin nggak pernah lihat kesurupan itu si Mbak itu kesurupan. Pas ini udah biru. Udah biru semua ya berarti ya. Gue juga aneh. Mungkin Mas Heru bisa. Enggak, apain? Nggak tahu gimana. Ini baru sampai nyamperin deh, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Saya diperintahkan Kanjeng Eyang untuk Turun. turun. Tapi dibilang sebelum itu gue ngomong, nggak, saya belum ngomong turun sebelum dapat wangsit. Tapi di badannya itu ada bekal nasi atau lauk pauk, terus ada dupa. Kan gue melihat karena kasihan kan. Udah tua ya Bang ya? Udah tua. Pas enje. Turun. Terus dibilang, Mas baca doa apa? Mas, saya nggak baca doa. Gue akhirnya kelepasan. Oh, ya Mas ada ini. Data apa sih? Kan gue nggak tahu bahasa-bahasa. Pada waktu itu kan belum melewati fase 40 tahun ya. Gitu. Kan kasihan juga lihat kayak begitu. Jadi memang banyak
orang ke Gunung Lawu tuh pada berziarah ya. Ada yang ngalap berkah, Ya. ada yang nyari benda pusaka, ada yang narik. Tergantung niatan ya bang ya. Banyak banget niatan lo naik ke Gunung Lawu yang ya macam-macam ya Ya, bang. karena gunung sakral tadi kan seperti Bang Heru Ada bilang. narik, benar banyak ada yang narik. Tapi pas ditanya sama temen gue itu, di mana Mas Eda? Nggak ada barangnya, kalau di lemari nggak ada. Balik lagi. Nah justru itu poinnya tuh, kalau ketika memang yang bukan hak kita, dia akan bisa kembali lagi kan. Itu yang narik, misalnya kata tadi Bang Heru bilang yang dari Gunung Lawu emang dia sengaja buat narik. Itu yang dia bawa fisik apa gimana? Fisik. Fisik. Berarti kelihatan dong. Kelihatan. Ada kok di Instagram yang heboh itu. Di Oh Puncak yang Hargo di puncak Hargo Dumila. Dumila itu ya? Iya, gue sempat Ada ngeliat. batu lah, keris lah, apa ya, besi kuning atau apa. Karena gue salah satu orang yang tidak setuju dengan penarikan benda pusaka. Iya. Karena ya itu kembali lagi, ketika memang itu datang dengan sendirinya, itu udah beda urusan kan. Berarti Iya. emang udah rezekinya kita, memang haknya kita. Tapi kalau kita menarik, berarti ada sedikit paksaan di Iya, situ. emang. Gitu loh. Dan kalau dan- tadi nggak ikhlas gimana? Iya, Dari dan yang saya pahami juga pusaka itu ya paku-paku bumi Iya. sebenarnya untuk menjaga tatanan kita agar tidak ya menjaga keseimbangan, Iya. menjaga ini, menjaga kerukunan, menjaga ini banyak itu. Ada kegunaannya masing-masing ya. Ada. Ya, tapi jangan dikultuskan. Nah, tuh kembali Jangan lagi. dikultuskan. Jangan dikultuskan bahwasanya. Karena gini loh Bang, banyak juga anak-anak muda zaman sekarang itu merasa hebat ketika punya pusaka. Iya, tapi sih. Iya. Lihat nih gue punya apa gitu. Ini punya cincin, nah ini aksesoris aja. Iya, itu enggak, bukan di luar Bang Heru ya, kita nggak membicarakan Bang Heru. Banyak di luar sana yang seperti itu, dia misalnya dia keluar, gua harus bawa ini, gua harus Iya, bawa iya. itu. Jadi kayak menuhankan Benar, benda itu. salah itu. Nah, itu. Sebenarnya mah dari kita sendiri, kalau kita pede, ya lo bawa kayak gitu, kalau lo berarti kalau bawa gitu berarti lo pendapat lo nggak bisa diganggu gugat. Ya nggak, silakan. Iya. Tapi kalau lo bawa itu pendapat lo bos lo sampai nurut, ya nggak apa-apa. Kan gitu aja. Pakai ini bosku nurut, ya terserah. Tapi kalau lo nggak Dibalik suka, lagi ke kepercayaannya tuh orang Nah, sendiri ya. Iya. Mungkin orangnya jago sales, jago marketing, beda lagi. Kan itu ada ilmunya. Iya. Ini kan cuma fisik doang. Iya, benar. Emang banyak sih benda-benda pusaka yang gue dapat, teman kan gue nggak. Ya kalau itu kan kalau Bang Heru datang dengan sendirinya. Karena memang itu haknya Bang Heru, memang ya beliau yang memilikinya juga mengasihnya secara langsung ke Bang Heru gitu loh. Makanya mungkin kedepannya kita bakalan banyak segmen seperti ini tuh yang sudut pandang kreator lain belum lihat Bang. Jadi yang kita bicarakan yang seperti itunya gitu loh. Kalau yang kreator lain kan yang menceritakan horor-horornya Iya. gitu loh ya. Jadi gini, kalau misalnya dari Gunung Lawu nih, misalnya Cemoro Kandang, sebenarnya itu ada ritual juga ya kalau untuk naik ke atas itu ya. Kalau pendaki mah ya mau ini Mau laku silakan nggak ya udah. Ada kayak misalnya di Cemoro Kandang namanya petilasan yang Bancolo kalau nggak salah ya. Itu ada namanya sendang wedo sama sendang lanang. Jadi kalau peziarah cewek mandi di yang kalau sekarang udah bagus ada kamar mandinya. Terus kalau yang cowok di kamar mandi cowok gitu kan, silakan. Dan itu yang Bancolo itu memang itu senopatinya yang Prabu. Dan yang Bancolo itu punya anak lagi namanya yang kuncung putih sama yang gobak itu. Iya. Nah, makanya kan nanti nyambungnya juga tetap ke Terus kalau dicetok kita sebelum naik ke atas itu gapura tuh ada sebuah gapura kecil itu namanya itu situ ya keriting besi, jadi istilahnya sebelum masuk di pas dulu lah itu gitu. Stempel. Ya istilahnya begitu ya, monggo kalau mau lihat. Ya maksudnya kan intinya kita berdoa kan tetap selamat. Iya. Ya kalau selamat nggak berkah juga percuma. Kalau berkah nggak selamat juga percuma juga. Kalau menurut Abang tadi Abang sempat singgung kuncung putih ya Bang. Sedikit deh, gue mau ngasih tipis-tipis aja. Jaya Dharma dengan kuncung putih itu sama apa beda? Jaya Dharma. Kalau itu kayaknya menurut gue itu gelar tuh. Jaya Dharma. Gelar kayaknya. Menurut gue ya gelar. Kalau nama aslinya Belum dapet ya. belum. Karena itu kan semua punya gelar. Ya. Ya kalau yang ya itu Jaya Dharma kalau menurut gua sama yang kuncung putih serupa tapi tak sama. Iya.
Itu sama kayak misalnya Majapahit itu kan pertama Ramawijaya, kedua siapa? Jayanegara, ketiga Ratu Tribhuwana Tinggadewi, keempat anaknya Ratu Tribhuwana Tinggadewi Haimuru, kelima ini yang Prabu. 6, 7 sampai 8 ada. Sampai terakhir Wisnuwardana. Cuman emang kalau di ininya yang 5 sampai 8. Malah yang dulu kerajaan Majapahit dipimpin 2 orang ratu di ketiga dan keenam. Yang keenam tuh Ratu Suhita. Itu masih ceritanya. Itu panjang banget ya ceritanya. Mungkin nanti di segmen kita bahas bener-bener Majapahitnya mungkin ya Bang kita. Gue soalnya pengen banget Bang ngebahas. Soalnya itu kenapa gue bisa bilang penyeimbang timur dan penyeimbang barat tadi. Dua-duanya ini tidak diketemukan bekas-bekas kejayaannya. Iya, jadi yang gue baca juga kan dulu kan ada namanya Kitab Pararaton sama Kitab Pararaton. Negara Kertagama. Negara Kertagama kan yang ini kan memperpanjang. Cuman kalau dalam sejarah ahli sejarah bilangnya paling lengkap kayak Kitab Pararaton. Karena di Negara Kertagama sampai Haimuru sampai nggak ke bawah. Pararaton komplit. Kan itu juga mesti ada dikaji lagi kan beberapa prasasti. Betul. Oh itu udah masih banyak yang kajiannya lebih dalam lagi ya. Karena makanya itu gue bilang cintailah Nusantara bro, buset, dan Nusantara tuh keren banget, banyak banget yang belum bisa kita pikir pakai logika ya Bang ya. Makanya kenapa dari zaman Kerajaan Kediri, Singosari sampai kita disebut dari Mongol. Itu Mongol belum pernah ada sejarah tuh sejarah tidak terkalahkan loh. Tapi sama kita kalah. Keren, politiknya tuh keren. Politiknya Majapahit tuh menurut gue keren banget gitu loh. Di saat yuk lu bantu gue gitu lu tumpas dulu tuh dia tuh. Aku bilang itu 2 kali dipermalukan dia. Nah itu ketika udah menang, ayo kembali lagi kita pesta. Ketika pesta dihantam semua. Brawijaya 1 Ramawijaya memang sangat ahli strategi perang. Itu makanya yang bikin gua ngefans tuh hal-hal yang seperti itunya Bang, gila. Memang kita ini ya, memang raja-raja kita itu tegas dan apa ya? Ya dengan peraturan dari alam itu kan. Dan mereka juga raja itu kan ada penasehatnya. Betul. Resi-resi itu kan, empu-empu itu. Betul. Sampai mereka enggak, saya nggak mau setoran sama Kubilai Khan. Sampai utusannya diiris kupingnya. Terus sampai dibilang ya udah Ramawijaya, Brawijaya 1, ya udah saya akan tunduk di bawah kekaisaran Kubilai Khan dengan satu syarat, bantuin saya perang dengan Prabu Jaya Katuang. Begitu udah capek, dikepung, hantem langsung. Dan jarak Kediri ke Majapahit itu berapa puluh kilometer, mungkin 100 kali itu. Ya itu dia tuh, kalau udah kecapean dihantam. Bukannya kita keluar dari konteks ya, karena Gunung Lawu itu erat kaitannya dengan Majapahit, dengan yang Prabu Brawijaya gitu. Makanya kita nguliknya tuh banyak banget yang bisa kita kulik gitu loh. Larinya kemana-mana nih gitu. Dan sosok-sosok yang waktu dalam mimpi gua ya, sama yang itu ya, tuh pada intinya ini aja sih. Sebenarnya panjang itu ceritanya. Pada intinya mah ya udah lo sama saudara rukun, eling waspodo, ini gue ingat asuh, saling mengasah. Tidak ada merasa lebih, tidak ada merasa ini, jadi saling melengkapi. Kalau gue terjemahin ya, terus saling mengasuh, saling mengasihi. Kalau kamu nggak punya, kamu kasih, itu ngasih. Lo nggak belum makan, gue kasih makanan. Gitu. Kalau gue dapat, menurut gue seperti itu. Oh ini maksudnya kan di zaman itu kan gue belum nggak, tapi gue sampaikan kepada Kuncen itu kan juru kunci yang memberi kita penerangan. Udah terima kasih. Oh itu maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Ya udah, seperti itu pesan-pesan dari para leluhur. Ya udah lu jangan berantem gitu, istilah gitu zaman preman lah. Udah lu jangan berantem, lu kan masih saudara semuanya. Betul banget gitu loh. Lu jangan berantem. Jangan juga mau dibenturin. Betul. Kayak ya kalau alhamdulillahnya zaman sekarang kita udah tidak terfokus orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Bandung, orang Jawa Barat apa Sunda gitu loh. Ada sampai segitunya Bang, malah menurut gue tuh nggak make sense banget gitu loh. Ada tuh mitos, saudaraku banyak kayak gitu. Ya justru gue bilang, ya itu kan karena menurut gue mereka percaya akan adanya perang bubat, makanya dikultuskan seperti itu.
Ya Allah walam lah, Wallahu kembali alam. lagi Allah walam, kita nggak ada kita yang bukan tahu. ahli sejarah. Bukan ahli sejarah, bukan juga. Ini hanya pandangan kita pribadi ya Bang ya. Gitu. Dan kayak di Gunung Lawu itu memang ada beberapa malam tertentu ya. Jadi kalau misalnya malam satu suro misalnya di Gunung Raung itu namanya kerajaan Macan Putih. Macan Putih. Itu pangerannya dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Cuman zaman itu kan lu nggak tahu Macan Putih. Memang ada desa Macan Putih. Silakan cari di Google, di Wikipedia. Dan kalau malam satu suro yang dari Alas Purwa ke atas. Dan Pangeran Tawang Alun itu masih anaknya dari Brawijaya. Karena ya namanya raja kan, dia banyak selirnya, banyak Iya. itunya ya, salah satunya nanti yang menurunkan Mataram tadi kita udah Iya. bahas, kemudian Kejawen. Ya gitu loh, banyak jadinya sebenarnya nyambung juga sih Bang. Ya kalau kita telisik lebih ujung lagi kan pangkalnya para raja-raja Nusantara ya dari Kalimantan sana justru kan, Iya. gitu loh. Jadi ya itulah, cintailah Nusantara kalau menurut gua sih. Karena raja-raja zaman dulu kan berlayar, Iya. ya kan. Pelaut. Udah, kamu kesana, kamu kesana, Iya, kamu kesana. berniaga. Anaknya ini sama anak ini kawinin, udah akhirnya beranak pinak. Gitu aja. Dan jadi jangan mengkultuskan bahwasanya Kalimantan lebih hebat daripada Jawa dan pulau-pulau lain, nggak seperti itu juga, karena ya serumpun jadinya ya, satu induk ya, ibarat kata uak gua di sono Ya, gitu. dan juga dilewati Garis Khatulistiwa Iya. dan pulau itu tidak masuk cincin api, Iya. tidak masuk jalur gempa kan gitu. Apa namanya, panajem, puser ya, puser yang tajam. Nanti Bang, itu nanti untuk segmen-segmen selanjutnya Bang, kita bakalan lebih sering nih. Tipis-tipis aja. Iya, kita bakalan lebih sering nih, karena menarik banget. Gua jujur cinta banget sih sama Nusantara, makanya gue sempet sharing ke Bang Heru, Bang, gue pengen deh bikin suatu segmen yang kita ngebahas tentang yang begini-begini nih, kita kulik sampai habis. Ya jatuhnya ngobrol sih gitu loh, tapi sambil direkam aja. Tapi ini first time sih gua ngomongin sejarah gini, kita nge-flashback lebih jauh banget ke belakang dengan bermacam-macam sosok ya Bang ya. Ternyata oh gini loh rasanya gitu. Jadi next kedua kali gue udah oke gitu, Udah nggak terbiasa. kaget. Makanya gitu. Alia kebanyakan diem tuh mungkin itu ya, kaget Iya, ya. iya, gitu. Bertemu Jadi sosok-sosok kayak besar. Tiba-tiba yang dilihat siapa, tiba-tiba berubah lagi, Iya. energinya berubah lagi Iya. gitu, kehantuk Yang beda panik. lagi gitu. Jadi ini tiba-tiba gitu, tiba-tiba tapi begitu lagi gitu. Entah yang ininya yang berat lah, terus ininya gitu Ya, aja dari wajar tadi sih, ya, karena gitu. kita ya makanya kan gua bilang kan di awal bahwasanya ya beliau juga memperhatikan kita yang sedang bercerita, benar nggak sih, sesuai nggak sih apa yang kalian bicarakan gitu. Ya, tadi pas Bang Heru bilang ya ini ada perempuan gitu, ya ini ininya setinggi ini Bang. Iya, kerah. Iya, kerah. Iya, Ya kayak gue setinggi- bilang Dracula iya, kan. setinggi ini gitu loh. Iya. Terus mahkotanya juga. Oh, Ada yang mengatakan katanya sih Ratu Singa. dalam lah gitu. Iya, Bang, Ya, bilang. leluhur juga, leluhur kita juga. Iya, Terus gitu. dalam Iya. lagi. Gitu. Jadi kalau di Gunung Lawu itu apa ya? Kalau kita bilang kita punya tempat yang paling besar di mana sih? Gelora Bung Karno ya, kayak gitu lah. Oh. Berarti eranya Lawu tuh kalau menurut saya lebih tua dibandingin Semeru ya. Sebenarnya lebih tua Semeru kan, itu Dewata, itu Brahmana semua di situ. Bukannya, oh iya, karena tercecernya reruntuhannya itu jadi gunung-gunung Iya, yang lain. kalau kan ya? dari laut ke Iya. atas. Kalau Semeru kan dari bawah, dari India. Iya. Gitu. Keren tuh kalau nanti ngebahas Lawu. Ngebahas Semeru. Dari Gunung Meru bukan Semeru, Iya, Meru. Oh dulunya Meru. Meru dari India sana, Meru. Nanti yang puncaknya jadi Pawitra, itu kan? Iya, puncaknya itu sebenarnya puncak Semeru itu bukan ini di Gunung Pawitra. Pawitra, Penanggungan kan? Ya. Iya. Nah, cecerannya ya, Cecerannya. di bawah sama Dewa Wisma, Dewa Siwa. Begitu ceritanya. Iya. Cuman memang kalau dibilang, kalau lo mau tahu, ya banyak beberapa spiritualis, ya lo mau sana bang, lo mau napak tilas. Iya, betul. Tapi emang betul, harusnya begitu. Tadi candi, lihat-lihat jalan-jalan. Karena apa
Ya, Alia udah pernah ngerasain sendiri ya, Al, ketika lu datang ke tempatnya itu flashbacknya jauh bisa lebih terbuka ya sudut pandangnya kemana-mananya gitu loh. Kayak apa ya? Makanya setelah gue yang bangun itu, yang Di laut. di Hargo Dalam. di Hargo Dalam. Wah, itu kan tahu gunung laut tahu sendiri. Iya. Itu kalau musim kemarau aja bisa sampai 5 derajat, 1 derajat. Dingin Itu ya? keringetan. Panas. Dingin. Oh. Dinginnya. Dinginnya. Terus juga ada namanya kalau jadi ceto namanya ada gupakan menjangan. Iya. Jadi raja-raja zaman dulu berburu menjangan. Terus ada namanya bubur peperangan. Nah, setelah peperangan terjadi antara prajurit Adipati Cepu dengan Brawijaya. Nah, kalau versinya Bang Heru keren lagi ya, Bang. Sebenarnya tidak apa, Bang? Pas mau memanah tidak berniat memanah ya, Bang. Ya? Cuma pingin merunding Iya. gitu. Cuman ada kelepasan. Sama kayak misalnya kalau pasukan huru-hara atau apa gitu kan, jangan ada nembak. Jangan ada nembak. Ada satu yang satu kelepasan. Grogi ya. Iya, sama kayak kita gini kan, jangan. Tiba-tiba ada yang mulai duluan, ya udah tuh masuk yang lainnya digebukin. Kayak gitu. Ya, karena ya itu salah satu pantangan juga kan ya gara-gara perselisihan itu jadi pantangan juga keturunan Adipati Cepu dilarang untuk Makanya naik. dia beliau melawan Sabda. Ya, itu sampai sekarang memang masih dipercaya sama yang di orang-orang di lereng Hau itu. Dan juga sebenarnya begini ya, kalau dibilang walaupun apa ya keturunan Adipati Cepu, kan kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Mungkin keturunan yang itu nggak ada yang tahu kan. Iya betul. Sebenarnya tinggal ajak aja orang yang dipercaya atau kuncen untuk dampingin. Kayak menurut gue tuh nggak apa-apa. Hanya sekedar ingin tadabbur atau ziarah nggak apa-apa. Iya. Mungkin juga ya udah mas nggak boleh puncak. Tapi Hanya sampai sini ya nggak apa-apa. Sama kayak gunung gue ke Argopuro, mas. Saya mohon maaf, saya nggak pergi dari ini. Waduh, ngomongnya halus banget. Ngapung tuh nyuwun sewu deh mas. Waduh, udah berat lah bahasa. Tapi gue pengen ngebahas juga tuh Argopuro karena ceritanya dia sampai dibawa kereta kencana gitu kan, Bang? Iya kan? Udah stop sampai situ. Selamat Argopuro, Raung. Merapi, Raung. Banyak lah teman-teman. Tunggu apa episode-episode kita selanjutnya. Ayo, ada yang mau ditanya nggak? Tanya. Jangan diem aja. Kaget. Wah, itu apa kalau banyak juga pendaki yang apa kemah di Gupakan Menjangan maupun di Gua Peperangan, dia melihat suatu bukan pementasan ya diorama Diorama. masa lalu perang apaan tangting pedang beradu, tombak beradu. Ya itu dan banyak juga pendaki. Tapi waktu gue belum pernah ya, Candi Ceto belum pernah. Candi Ceto belum Karena waktu zaman gue itu ditutup. Singolangu juga belum pernah. Ya sering. Katanya sih emang yang paling wingit lah, paling apa ya, paling untuk spiritual paling bagus itu lewat Ceto katanya. Iya, situ emang ada sendang gitu. Iya, senang. Ada sendang itu candi ketek, bukan ketek ya. Iya, Candi Ketek. Ketek. Itu ada sendang itu ada. Silakan. Nah, Bang Heru pernah punya pengalaman nggak, Bang? Tentang Ki Jalak gitu? Kali ditemuin, Ada. nemenin pas Malah ditanya gini, Mas, lihat apa? Itu gue lihat ada rusa, itunya emas. ininya ya? Emas? Iya, Ininya kan? emas. Emas. Terus sama lihat kupu-kupu warna biru. Kalau yang jalak kuningnya, apa jalak gading ya? Iya, jalak. Ini punggungnya itu udah banyak orang. Yang itu yang Mas lihat itu, iya, itu langka. Katanya bilang gini, itu kotoran diambil. Wah itu katanya kan gitu kan Iya. katanya. Gimana gue tahu kalau dia boker gimana, masa gue ambil Iya. jaraknya jauh. Iya. Ini ngeliatin aja ngeliatin. Kok ada rusa atau apa? Menjangan gitu ya? Merak juga Kijang kayaknya lah. ngeliat deh, Bang. Merak. Sempet. Apa yang enggak Kalau burung merak gue liatnya di Argopuro. Argopuro? Oh, ya, karena tadi kita lagi ngebahas Argopuro. Oh, itu. Katanya kalau diambil kotorannya itu entah buat keberkahan atau apalah kayak gitulah. Kan gue itu nggak tahu. Wah, harus diambil kotorannya. Ya masa gue ngegober nanti bisa salah jalur, bisa hilang kan gitu. Nah, Bang, nih tadi kan Abang bilang pengawalnya apa resinya Eyang Prabu itu Sabto Palon Noyo Genggong.
Abang kan di Gunung Arjuna punya pengalaman juga tuh yang udah diceritain di channel Spiritual Journey itu bahwasanya pernah tidur aja ger. Nah, menurut Abang, Sabdo Palon dengan sosok yang di Argopuro itu sama apa berbeda? Yang di mana? Yang di Arjuna yang sama ya? Sama di mana? Sama yang di Sabdo Palon yang di Gunung Lawu sama nggak sosoknya dengan yang di Gunung Arjuna yang Abang pernah cerita itu? Menurut gue sama. Sama ya? Cuman bajunya beda. Tapi gue nggak mengatakan itu ya. Iya. Karena kalau berarti gue mengkultuskan dong. Iya. Lu udah ketemu yang Semari, nggak sembarangan. Iya. Semari itu kan banyak. Iya. Yang Ismoyo, yang Semar, Sabdo Palon, representasinya banyak gitu ya. Ya, kan ada mengatakan 11 manusia rahasia. Siapa itu 11 manusia itu? Rahasia itu ya para pendiri Nusantara. Menurut gua, dan gua dapat juga obrolan dari para sepuh pasti ya. Karena kalau menurut gua beliau itu guru besar Nusantara. Iya. Nih ya, menurut saya nih ya, guru besar Nusantara darat ya, salah satunya yang Ismoyo, kalau yang laut ya, sana dah, paham dah kalau laut ya, GBN laut, mantap. Seperti itu. Dan kenapa Gunung Lawu dari lautan? Ya iya benar, dari laut. Iya, itu juga kenapa sosok GBN laut sering singgah ke Ya, itu bahkan ada salah satunya. pendaki juga pernah cerita di YouTube-nya gitu kan, dia melihat berapa penampakan kok orang berkepala ikan apa ya kan apa sebenarnya Gunung Lawu sebelum nama Gunung Lawu itu Bukit Mahendra dulu dari laut. Ya ada sejarahnya. Dan beberapa batu yang sudah teliti ya, itu dari laut, batu karang. Masa di Puncak ada batu karang? Sama kayak di laut. Ada. Dan juga kalau dibilang pasar Dieng, pasar setan, bukan setan lah. Itu memang orang terkasat mata. Dimensinya udah dimensi mereka ya. Iya, cuman tergantung kita juga keimanan kita. Nah, karena kan memang mereka itu ya sama kayak seperti manusia, mereka beranak pinak, mereka jualan, mereka berdagang apa. Karena memang itu tempatnya mereka kan kalau menurut saya. Jadi bagi gue tuh ya kita misalnya pendaki atau kita ditontonin gimana sih kalau orang ya mohon maaf kalau kita syuting di daerah mana gitu kan. Ada syuting kita nggak ngeliatin doang. Iya. Karena kan lebih banyak rakyatnya dia daripada kita. Oh iya. Tapi kan jelas. Cuman bedanya kalau kita misalnya di tempat umum, misalnya kita anak kecil, makan kasih permen atau apa, sama. Ya kita juga nyuguh nih bukan masalah klinik loh. Kita nyuguh yang entah lupa, entah rokok atau sajen ya udah kan nyuguh. Dan gue juga pernah makan sajen karena gue lapar. Tapi kan menghambar. Iya. Bukan karena gue ini gue ada sajen enggak. Iya karena kondisi. kan konsepnya lo mau sedekah ya kemana aja. Begitu kan termasuk sedekah juga kan. Iya. Walaupun banyak persepsi yang menyalahkan seperti itu. Ya itu kembali lagi ke personalnya mereka ya. Tergantung niatnya. Iya itu dia betul. Teman-teman sekian dulu dari kita untuk ngebahas Gunung Lawunya. Tadi juga Bang Heru sudah menyampaikan pesan-pesannya untuk pendaki, jangan mudah percaya lah apa segala macam ya Bang ya. Hormati kearifan lokal, etika kita jaga ketika mau naik gunung manapun, nggak peduli itu gunung apapun ya Bang ya. Gunung atau bukit. Iya. Adab itu penting banget gitu. Etika kita dijaga, lisan kita dijaga gitu. Mungkin Ali ada yang mau ditambahin buat teman-teman pesan-pesannya? Ya tadi sih lebih punya attitude lah. Mau dimanapun lah, mau lo di gunung kayak lo mau di kota kayak mau ketemunya manusia kayak mau ketemunya hantu kayak. Ya, tadi sorry mengutip dari saya Abdul Qadir Jilani. Saya lebih suka orang yang beradab daripada orang berilmu. Yes. Iya. Karena orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu. Iya. Iya, mau dengan siapapun, apapun makhluknya. Oke, udah segitu aja teman-teman dari kita. Gua Spiritual Journey dan Bang Heru Survival. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Udah gitu aja. Komen di bawah. Selanjutnya kita mau apa? Ada requestan apa? Kita mau ngebahas apa? Tadi seperti yang tadi. Udah gitu aja. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Heru? Tidak semua pendakian itu menyeramkan, itu dikarenakan sebab akibat. Udah ya? Udah. Kita closing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam.